Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memasuki babak baru. Kali ini giliran Roy Suryo yang melaporkan 7 orang yang merupakan pendukung dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Lantas bagaimana perkembangan dari kasus ini? Kami akan membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kintan, kami juga akan hadirkan pembahasan untuk Anda pemirsa. Serangan Amerika Serikat ke Venezuela menuai kecaman oleh sejumlah negara dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apakah Amerika Serikat melanggar hukum internasional dan melangkahi otoritas PBB? Kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, sebuah mobil di kawasan Semampir Tengah, Sukolilo, Surabaya ludes terbakar. Diduga mobil ini mengalami korsleting listrik saat mobil dipanaskan di dalam garasi. 2A, mohon bantuannya ya. Api membesar dan membakar sebuah mobil. Api membakar seluruh badan mobil dan membuat panik warga sekitar. Kejadian ini berawal saat sopir pribadi memanaskan mobil di dalam garasi. Namun tiba-tiba terdengar suara ledakan di bagian mesin dan muncul api. Di tengah kepanikan, mobil didorong keluar garasi dengan dibantu oleh warga dan pengemudi ojol agar tidak merembet ke rumah lainnya. Menurut pemilik mobil tersebut jarang digunakan namun rutin dipanasi dan diservis. Diduga api muncul akibat korsleting listrik di bagian mesin. Petugas damkar yang datang ke lokasi segera melakukan pemadaman. Sekitar 30 menit kemudian api bisa dipadamkan setelah petugas damkar mengerahkan 1 unit mobil damkar. Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Tangerang Selatan dengan membawa 2 truk bermuatan sampah. Kedatangan mereka diadang petugas Satpol PP. Aksi saling dorong pun terjadi. Sebagai bentuk kekecewaan, para mahasiswa melemparkan tumpukan sampah ke kantor Wali Kota Tangerang Selatan. Para mahasiswa menyatakan ingin menemui Wali Kota Tangerang Selatan dan melaporkan mengenai permasalahan sampah yang sampai saat ini masih menumpuk di beberapa titik di wilayah Kota Tangerang Selatan dan mengganggu aktivitas warga. Hanya saja tidak satupun pejabat maupun Wali Kota Tangerang Selatan yang menemui para pengunjuk rasa. Sebagai bentuk kekesalannya, puluhan mahasiswa pun langsung melemparkan tumpukan sampah yang ada di dalam truk. Kawasan Gunung Papandayan di Garut, Jawa Barat mengalami longsor cukup besar di dekat jalur pendakian. Pemirsa, inilah detik-detik longsor yang terjadi di atas Gunung Papandayan yang berada di Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Tebing gunung dengan ketinggian 100 meter runtuh di dekat jalur pendakian menuju hutan mati. Reruntuhan material tanah dan batu pun menutup area terdampak bencana. Petugas kepolisian menyatakan longsor besar tersebut terjadi pada Kamis sore kemarin, namun longsor susulan kecil masih terlihat hingga Jumat pagi akibat tanah di area terdampak masih labil. Upaya evakuasi reruntuhan batu kini dilakukan secara manual oleh aparat gabungan TNI Polri dibantu oleh warga sekitar. Para pendaki diimbau agar mengutamakan keselamatan saat melintasi jalur pendakian. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan seorang lansia yang diduga hanyut saat menangkap ikan di sungai perbatasan Makassar dan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan mengapung pada Jumat siang di aliran Sungai Nipa sekitar pukul 5 km dari lokasi awal korban mencari ikan. Sebelumnya tim SAR gabungan telah melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai dari Kabupaten Goa hingga ke Kota Makassar dengan menggunakan perahu karet pada Kamis kemarin. Setelah dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Langsung bawa. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur sejak Rabu malam menyebabkan banjir di 7 desa di Kecamatan Belitang 3, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan.
Banjir mulai terjadi setelah sungai Muara Balak di Desa Nusa Jaya meluap akibat meningkatnya debit air. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Oku Timur mencatat desa-desa yang terdampak meliputi Desa Nusa Jaya, Nusa Tenggara, Karangjadi, Nusa Bakti, Ringin Sari, Dadi Rejo, serta Nusa Sukanegara, Nusa Maju. Ketinggian air pun mencapai 60 cm di sejumlah titik. Hingga saat ini, petugas BPBD dan aparat terkait terus melakukan pemantauan kondisi air dan mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi. Untuk mempercepat pemulihan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Kabupaten Aceh Tengah, warga secara swadaya membangun jembatan darurat sepanjang 30 meter di Kecamatan Linge. Warga dari Kecamatan Jagong Jeget membawa berbagai kebutuhan seperti papan dan drum sebagai alat untuk membuat jembatan darurat di Desa Kutereje. Pembangunan jembatan darurat secara swadaya ini mampu membebaskan 5 desa dari terisolir. Selain membangun jembatan, warga juga memberikan bantuan sembako dan peralatan sekolah untuk warga dan anak sekolah di 5 desa di Kecamatan Linge. Akibat diguyur hujan lebat, Sungai Damar Baru Bener Meriah kembali meluap. Air deras yang membawa lumpur dan kayu gelondongan membuat warga panik. Hujan deras terjadi selama 3 jam, membuat Sungai Damar Baru mengalir deras, membawa material lumpur dan kayu gelondongan. Kondisi ini sempat membuat warga panik sehingga harus mengungsi. Warga juga dilarang untuk berada di atas jembatan karena banyak kayu gelondongan yang dibawa arus sehingga dikhawatirkan akan merobohkan jembatan. Dengan kondisi cuaca yang belum menentu, warga diminta untuk lebih waspada dan tidak melakukan aktivitas di area rawan longsor seperti di tepi sungai maupun di bukit. Dan untuk memperbarui bagaimana saat ini di lokasi terdampak bencana, sudah bergabung bersama kami ada Bapak Andalika, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Andika. Kami ingin tahu Pak, bagaimana kondisi terbaru di sana saat ini? Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Bena dan Mbak Windy. Kami dari Aceh Tengah. Ya, Pak Silakan. Andika, kondisi di Aceh Tengah saat ini seperti apa Pak? Baik Mbak Bena, Mbak Windy, dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini memang di Aceh Tengah masih terdapat 26 desa yang terisolir. 26 desa ini terisolir penyebabnya adalah karena akses jembatan yang beberapa unit terputus belum bisa terbangun. Hanya saja masih jembatan darurat dengan menggunakan kawat seling saja Mbak, sehingga tidak bisa dilalui dengan berjalan kaki secara normal, apalagi dengan kendaraan. Kemudian untuk kondisi daripada pengungsi pada sampai saat ini memang kalau dari segi logistik kami pastikan tercukupi, karena untuk menyalurkan logistik yang ada di gudang posko utama itu dibantu oleh relawan yang sangat luar biasa, serta di-drop dengan menggunakan heli. Oleh karenanya kami pastikan kalau untuk penyaluran logistik untuk warga-warga di pengungsian sampai saat ini kami pastikan tercukupi Mbak. Gitu. Pak Andalika, bagaimana kondisi cuaca di sana? Apakah juga mempengaruhi menjadi hambatan dalam bantuan yang dilakukan? Benar sekali Mbak. Salah satunya adalah penyebab seperti hari ini kami memperpanjang kembali status tanggap darurat bencana untuk Aceh Tengah selama 14 hari ke depan. Faktornya salah satunya karena cuaca yang belum menentu, sehingga di setiap terjadi hujan turun itu selalu dibarengi dengan banjir lumpur dan juga tanah longsor susulan Mbak. Oleh karenanya sangat mengganggu daripada aktivitas warga yang akses jalannya sudah terbuka. Namun karena hujan deras yang selalu mengguyur,
kembali, maka jalan tersebut kembali tertutup tanah longsor dan juga banjir, Mbak. Begitu, Mbak. Oke, Pak Andalika, kami ingin tahu juga dampak akibat banjir susulan ini apa yang dirasakan oleh warga Aceh Tengah? Terus terang, Mbak, dengan adanya banjir susulan ini, warga merasa artinya tidak nyaman karena memang terutama yang tinggal di daerah-daerah pinggiran pegunungan. Seperti yang tadi malam ada salah satu desa, Mbak, di seputaran Danau Tawar, terpaksa mereka harus keluar rumah untuk mengungsi ke tempat-tempat umum yang lebih aman. Karena di sebagian lerengnya keluar air sehingga mereka merasa takut dan kembali keluar rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Mbak. Itu salah satu dampak yang mereka rasakan, Mbak. Pak Andalika, apa yang menjadi langkah prioritas bagi BPBD dalam kondisi ini? Ya, kita, Mbak, melalui posko utama di kantor Bupati Tengah terus memantau dan menyiagakan setiap personil dan alat peralatan sehingga apabila ada laporan dari warga kita terus melaksanakan tanggap darurat atau penanganan untuk warga yang kita terima laporan untuk memerlukan bantuan segera. Begitu juga dengan dari sektor logistik, memang sampai saat ini masih aman yang tersedia di gudang. Walaupun demikian, kita terus berupaya menyalurkan baik itu beras maupun bahan pangan lainnya, sehingga mereka tidak mengalami kendala dalam hal ini, Mbak. Begitu, Mbak. Baik Pak Andalika, tentu kami kirimkan doa yang terbaik. Mudah-mudahan kondisi di sana bisa kembali normal dan warga bisa tetap merasa aman. Terima kasih banyak Pak Andalika atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga semuanya sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Pantura Kota Pasuruan, Jawa Timur, di mana seorang remaja asal Jember tewas mengenaskan setelah terlindas truk tronton. Diduga kehilangan kendali saat mencoba mendahului kendaraan besar. Inilah video amatir saat kecelakaan lalu lintas terjadi Jumat pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat di jalur Pantura, Jalan Insinyur Haji Juanda, Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Sepeda motor yang ditumpangi dua remaja asal Kabupaten Jember berusaha mendahului truk tronton dari arah yang sama. Sepeda motor justru oleng dan terjatuh karena terpleset lumpur tebal di badan jalan. Albiro Sadewa Putra sebagai pembonceng sepeda motor tewas di lokasi kejadian setelah terlindas truk kontainer. Sedangkan Aldido Agustiano, pengendara sepeda motor, mengalami luka dan masih menjalani perawatan medis di RSUD Sudrasono, Kota Pasuruan. Warga setempat mengungkapkan jalur Pantura Blandongan rawan kecelakaan lantaran jalan sering tergenang banjir bercampur lumpur saat musim hujan. Saat ini pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan kendaraan yang terlibat untuk penyidikan lebih lanjut. Kebakaran rumah terjadi di daerah Nagari Koto Baru, Kecamatan 4 Nagari, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat membuat panik warga sekitar. Satu unit rumah lantai 2 terbakar adalah milik salah seorang warga mantan kepala jorong setempat. Petugas mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Sijunjung untuk memadamkan api bersama-sama dengan warga setempat. Beruntung peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Sementara untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kebakaran hebat terjadi melanda pemukiman padat di Pasar Kota Bula, Seram, bagian timur Maluku hingga membuat sejumlah lapak milik pedagang dan tempat indekos yang tidak jauh dari lokasi kejadian ludes terbakar tadi malam. Kebakaran membuat warga dan pedagang di Pasar Kota Bula panik hingga berhamburan di ruas jalan dan sebagian lagi menyelamatkan barang dagangannya. Sebagian warga bersama sejumlah pedagang berusaha memadamkan dengan alat seadanya.
Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Seram bagian timur tiba di lokasi kejadian untuk memadamkan kobaran api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Pemirsa, kami masih akan kembali selepas kumandang azan maghrib berikut ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam. Pemirsa, seorang emak-emak di Kota Bekasi, Jawa Barat berhasil menggagalkan aksi pencurian tabung gas melon 3 kg di dalam tokonya. Aksi tersebut terjadi di Jalan Raya Flamboyan, Perumahan Pondok Timur Indah 2, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, dan terekam CCTV dan videonya viral di media sosial. Akibat dari kejadian tersebut, jari kaki korban mengalami patah dan harus menjalani operasi usai terkena lemparan tabung gas dari pelaku. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut terulang kembali, pemilik toko menyimpan tabung gas ke dalam tokonya. Sementara pasca kejadian dan berbekal bukti rekaman kamera CCTV, korban bersama dengan anaknya langsung melaporkan kasus pencurian tersebut ke Mapolsek Bantar Gebang dan berharap pelaku segera ditangkap. Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Kementerian Agama 2023-2024. Sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan apa kabar Indonesia Malam. Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Kementerian Agama 2023-2024. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo menyatakan selain Yakut, KPK juga menetapkan tersangka lainnya, yaitu staf sus mantan Menteri Agama tersebut. KPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi menghitung kerugian negara yang ditimbulkan akibat perkara ini. Penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Agama tersebut ditetapkan KPK Kamis kemarin. Pertama, saudara YCQ selaku ex-menteri agama, dan yang kedua saudara IAA selaku staf sus menteri agama pada saat itu. Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara atau pasal 2 pasal 3, BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini. Terkait dengan kelanjutan penyidikannya, nanti kami akan update karena memang penyidik masih terus melakukan pemeriksaan dan juga penyitaan terhadap barang bukti yang dibutuhkan, termasuk dari para PIHK atau Biro Travel penyelenggara ibadah haji sebagai salah satu upaya juga untuk optimalisasi aset recovery. Sehingga ketika nanti sudah ditetapkan nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari perkara ini, kemudian KPK juga bisa memulihkannya secara optimal. Dan pemirsa, untuk memperbaharui informasi terkait penetapan tersangka Yakut Khalil Qomas, mantan Menteri Agama, sudah ada rekan kami Putri Lestari yang saat ini berada di kantor KPK. Silakan laporannya, Putri. Ya baik Windy, Vena dan juga pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan tersangka atas kasus korupsi penentuan ibadah atau kuota ibadah haji di Kementerian Agama di tahun 2023 dan juga 2024, di mana memang penetapan tersangka ini sudah dilakukan pada hari Kamis pada 8 Januari 2026, di mana memang ada dua tersangka yang ditetapkan oleh KPK, yakni adalah dari mantan Menteri Agama, yakni bernama Yakut Khalil Qomas, dan juga staf khusus dari Yakut di era kementerian tersebut, yakni yang bernama Isfal Abidal Aziz atau sering disapa dengan Gus Alex, di mana memang dalam perkara dengan sangkaan dari kerugian keuangan negara atau dikenakan dari pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
dan baik Vena, Windy dan juga pemirsa, di mana dalam konstruksi perkara tersebut pemerintah Arab Saudi ini memberikan kuota sebesar 20.000 kepada pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk menutup antrian atau memperpendek antrian dari ibadah haji. Namun dari pemerintah Indonesia ini melakukan diskresi atau membaginya menjadi 50%, 10.000-nya diberikan kepada penyelenggara haji reguler dan 10.000-nya ini diberikan kepada penyelenggara haji khusus, di mana hal ini menyalahi dari pemerintah atau menyalahi dari undang-undang yang ada. Karena sebenarnya baik Vena, Windy dan juga pemirsa, pemerintah seharusnya membagi dengan persentase 92% kepada penyelenggara haji reguler dan 8% kepada penyelenggara haji khusus. Maka dari itu maka menyalahi adanya peraturan dan undang-undang yang ada dan membuat adanya kerugian kepada negara. Dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan masih mengkalkulasi adanya kerugian yang diterima dari negara atas perbuatan yang dilakukan dari tersangka yang ada, di mana nantinya dari penyidik KPK juga masih terus menyelidiki dan juga melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang ada, dan ini dilakukan untuk mengoptimalisasi adanya aset recovery, di mana nantinya apabila sudah ada kalkulasi jumlah kerugian dari total kerugian yang ada, maka KPK akan melakukan upaya optimalisasi secara optimal. Kemudian baik Vena, Windy dan juga pemirsa, baik dari pemeriksaan Yakut sebagai tersangka di gedung KPK ini masih belum bisa diketahui. Kita masih akan terus menunggu bagaimana konfirmasi selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan dari gedung KPK Jakarta. Kembali kepada Anda, Windy, Vena di studio. Putri Lestari mengabarkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertekad menambah jumlah helikopter. Menurut Prabowo, alutsista udara itu tak hanya untuk kepentingan pertahanan, namun diprioritaskan untuk kemanusiaan dan penanganan bencana alam. Sejalan dengan langkah Presiden, Kementerian Pertahanan pun mulai melakukan penjajakan pembelian helikopter Mi-8 dan Mi-17 produksi Rusia. Rencana pemerintah menambah lagi jumlah helikopter sebagai bagian alat utama sistem senjata alutsista terus bergulir. Kementerian Pertahanan kini tengah melakukan penjajakan pembelian helikopter produksi perusahaan Rusia. Helikopter yang dilirik itu adalah Mi-8 dan Mi-17. Kementerian Pertahanan menyebut helikopter Mi-8 dan Mi-17 asal Rusia itu menjadi salah satu referensi untuk dikaji, karena secara global dikenal sebagai helikopter kelas menengah yang digunakan secara luas, baik untuk misi angkut personil dan logistik, juga mendukung operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Dalam konteks ini, TNI saya kira memang butuh helikopter angkut yang betul-betul kuat, punya daya angkut besar, kemudian juga fleksibel. Nah, platform Rusia seperti platform yang rencananya akan didatangkan ini, ya selama ini memang terbukti cocok dengan karakter-karakter itu ya. Artinya helikopter ini kan bukan juga alat ofensif, tapi alat mobilitas ya, untuk pergeseran pasukan, untuk logistik, kemudian untuk operasi kemanusiaan. Jadi logika dasarnya menurut saya ini adalah efektivitas operasional ya, bukan manuver-manuver politik, apalagi yang terkait dengan blok-blokan gitu. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguatan alutsista yang bukan semata untuk pertahanan negara, melainkan prioritas misi kemanusiaan dan respons cepat terhadap bencana alam. Terlebih menurut Prabowo, Indonesia berada di lingkaran api yang harus siap menghadapi bencana alam, sehingga kehadiran alutsista seperti helikopter sangatlah penting. Bangsa kita berada dalam sesuatu yang disebut lingkaran api, the ring of fire. Bencana alam
adalah bagian yang kita harus hadapi, tantangan. Untuk itu kita harus siap menghadapi yang paling jelek pun keadaan, harus kita siap. Kita tidak bisa kalau ada bencana, kalau ada musibah, kalau ada perang sekalipun, kita tidak bisa datang ke suatu toko beli helikopter, tidak ada. Pemimpin tugasnya adalah untuk berpikir, menghitung, merencanakan. Kehadiran puluhan helikopter ke wilayah bencana Sumatera disebut Prabowo menjadi bukti langkah cepat pemerintah melakukan tanggap darurat bencana. Kita sudah buktikan sekarang, rakyat melihat ada musibah di bagian dari wilayah tanah air kita, tapi alat-alat negara segera hadir. Mungkin beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa negara kita mampu mengerahkan 50 helikopter. 50 helikopter sekarang sedang bergerak di daerah musibah. Prabowo pun melontarkan keinginannya menambah jumlah helikopter untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan pada Januari 2026 ini, ia menegaskan akan ada 200 helikopter yang diborong Indonesia. Helikopter baru datang, 5 buah helikopter minggu ini. Dan terus berdatangan. Dan saya sudah perintahkan mulai Januari tahun depan dan seterusnya, kita akan datangkan 200 helikopter di Republik Indonesia ini. Beberapa bulan yang lalu kita datangkan 5 Hercules terbaru C-130J. Berapa minggu lalu kita datangkan Airbus A400. Melihat Indonesia yang begitu luas, daerah yang begitu banyak gejolak akan bencana ataupun juga dibutuhkan untuk pergerakan baik prajurit ataupun juga kebutuhan lainnya, maka pengadaan helikopter yang tangguh, yang besar, itu menjadi suatu kebutuhan yang nyata. Maka itu saya secara pribadi sangat mendukung rencana ini. Nah, bahkan tapi pembelian ini harus disertai juga dengan program seperti transfer of technology, terus juga perawatannya, pelatihannya, sehingga kita bisa menjadi salah satu supporting akan supply chain daripada produk tersebut. Jadi kita bukan hanya jadi negara customer atau konsumer, akan tapi bisa menjadi bagian dari produksi akan kebutuhan daripada heli angkut tersebut. Bukan kali ini saja Presiden Prabowo mengambil langkah gencar menambah kekuatan helikopter untuk bangsa Indonesia. Sebelumnya pada tahun 2023, kala masih menjabat Menteri Pertahanan, Prabowo merealisasikan perjanjian industri pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait pengadaan helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk untuk memperkuat alutsista udara bagi TNI. Pada September 2025, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin juga mempertontonkan saat ia menjajal helikopter canggih H225M VIP asal kolaborasi PT DI dengan Airbus Prancis yang akan digunakan untuk operasional TNI Angkatan Udara. Heli canggih tersebut juga diperuntukkan bagi misi militer dan kemanusiaan. Di saat yang sama saya kira juga pemerintah ingin menegaskan bahwa keputusan atau kebijakan yang terkait dengan pertahanan nasional akan selalu ditentukan oleh kepentingan Indonesia sendiri, ya, bukan oleh tekanan eksternal gitu ya. Ini saya kira prinsip yang selama ini memang sudah dijaga secara konsisten. Kita harus juga punya ukuran keberhasilan yang jelas ya dari belanja ini ya. Nah, kalau saya melihat bahwa dalam konteks pembelian helikopter ini kemudian ukuran keberhasilannya adalah apakah kemudian nanti TNI dalam konteks helikopter ini kemudian akan punya alutsista yang siap pakai
bisa dirawat sendiri dan relevan dengan tantangan Indonesia. Penguatan alutsista termasuk helikopter yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia memang tak boleh ditawar-tawar. Namun tentunya rencana pembelian helikopter baik dari Rusia maupun negara lainnya juga tak boleh abai pada kepentingan jangka panjang, yakni tetap untuk memperkuat industri dalam negeri. Pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo melaporkan 7 orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber selepas jeda. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo melaporkan 7 orang ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah. Roy Suryo menjelaskan laporan itu dibuat setelah berkoordinasi dan meminta izin kepada tim kuasa hukumnya. Dalam laporan tersebut, Roy Suryo melaporkan 7 orang dengan inisial A, B, D, F, L, U, dan V. Identitas lengkap para terlapor beserta bukti pendukung telah diserahkan kepada penyidik. Roy Suryo menyebut laporan itu berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu serta keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Menurutnya, tuduhan tersebut merupakan fitnah dan kabar bohong. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, link-nya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Ya, udah semuanya. Atas dasar itu, Roy Suryo melaporkan para terlapor dengan sangkaan pasal 433 ayat 2 dan pasal 434 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Ia juga menyebut kemungkinan penerapan pasal 32 dan 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apakah maksud dilaporkannya 7 orang tersebut? Siapakah yang dimaksud dengan inisial yang disampaikan? Dan apakah ada kaitannya laporan ini dengan perlawanan terhadap kasus ijazah Jokowi? Ya, itu tadi pemirsa, Roy Suryo melaporkan 7 orang ke Polda Metro Jaya. Ada apa? Itu yang akan kami bahas pada malam hari ini bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Abdul Ghafur Sangaji selaku tim kuasa hukum dari Roy Suryo. Selamat malam Mas Sangaji, terima kasih sudah hadir bersama kami. Selamat malam Bang Ade. Andi. Malam Ghafur. Kita langsung sapa juga Mas Andi Aswan selaku Ketua Umum Jokowi Mania. Selamat malam Mas Andi. Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu. Baik, Jokman Nusantara Bersatu. Terima kasih baru tuh, Bang. sudah hadir bersama kami. Dan kami juga ingin menyapa sudah ada Profesor Hipnu Nugroho selaku Guru Besar Ilmu Hukum Pidana UNSUD. Selamat malam. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam malam Mbak Windy, Mas Sangaji, Mas Ade. Selamat malam Pak Prof Hipnu. Ya, baik. Kita ingin menindaklanjuti ya Prof dan juga Bapak-Bapak. Mas Sangaji, kita ketahui bahwa Roy Suryo telah melakukan pelaporan terhadap 7 orang. Ini apa yang menjadi dasar-dasar dan juga latar belakang atas pelaporan tersebut? Ya, terima kasih Mbak Windy. Ya, ini kesempatan yang baik juga untuk saya memberikan penjelasan kepada publik terkait dengan langkah hukum yang kami pilih. Karena langkah hukum yang kami pilih ini kan adalah hasil diskusi bersama dengan Mas Roy selaku klien kami. Nah, yang
tempuh oleh Mas Roy ini bukan karena beliau terdesak sebagai seorang tersangka dalam dugaan ijazah palsunya Pak Joko Widodo. Kemudian kalau pinjam istilahnya Bang Andi, aku pinjam istilahnya Bang Ade Darmawan itu counter attack. Oh, kita tidak counter attack. Jadi yang dilakukan oleh Mas Roy itu adalah beliau merasa ada fitnah dan pencemaran nama baik berhubungan dengan harkat dan martabat beliau sebagai seorang warga negara. Dan kalau dilihat dari kualifikasi deliknya, itu memang perbuatannya berbeda dengan apa yang sekarang sedang beliau hadapi di Polda Metro Jaya. Jadi secara ilmu hukum pidana material, meskipun kualifikasinya sama, yaitu pencemaran nama baik, fitnah yang dulu pernah dilaporkan oleh Pak Jokowi, tetapi peristiwa hukum pidananya kan berbeda. Yang diduga di dalamnya ada perbuatan kejahatan, pencemaran nama baik dan Objeknya fitnah. apa? Hah? Objeknya apa? Objeknya adalah adanya pernyataan-pernyataan dari 7 orang terlapor dan kemudian berdasarkan kajian kami dan kemudian pemetaan kami terhadap semua bukti-bukti permulaan itu akhirnya dibagi jadi 2 klaster. Klaster yang pertama itu ada 5 orang terlapor dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik terkait dengan ijazah yang diduga oleh teman-teman itu ijazah palsunya Pak Mas Roy. Jadi Mas Roy diduga punya ijazah palsu, baik S1, S2 maupun S3 yang beliau dapatkan. Nah, ini ada 5 terlapor. 5 terlapor itu inisialnya udah seperti yang disampaikan juga oleh Mas Roy kemarin ya. Ada A, D, F, L, dan V. Siapa itu? Nah, masih rahasia dan teka-teki. Kemudian di klaster kedua itu ada 2 terlapor yang diduga kuat telah melakukan pencemaran nama baik, fitnah soal keterlibatan Mas Roy dalam korupsi proyek Hambalang pada saat Pak SBY menjadi presiden. Dan saat itu Mas Roy masih menjadi kader Partai Demokrat. Tetapi berdasarkan bukti-bukti yang kemarin kami sampaikan kepada penyidik Polda Metro Jaya, itu Mas Roy menyatakan bahwa pada saat proyek Hambalang itu baik saya sebagai saksi, sebagai terlapor, sebagai tersangka nggak ada sama sekali itu. Nah, di sini ada 2 orang sebagai terlapornya, yang inisialnya B dan inisialnya U. Mungkin harus ditanyakan kepada Bang Andi gitu ya, siapa aja inisial yang ini? Kenapa Apa nanya maksudnya ke gitu? Bang Andi? Hah? Silakan Karena aja kan kalau saya gitu. dengar hari ini mereka sudah konferensi pers kan. Baik, Benar ya langsung Bang Andi? saja. Udah konferensi Boleh? pers ya? Bang Andi Ya, menanggapi. Windy, tadi memang kami 3:30 tadi kita berkumpul lah ya. Aliansi Relawan Prabowo Gibran Jokowi dan teman-teman dari YouTuber Nusantara dan podcaster yang memang mereka ini dilaporkan. Ya, calon terlapor lah ya. Yaitu baik dari Pak Muhajir ya sebagai saksi pelapor itu dari Partai Demokrat. Kemudian juga dari tersangka itu Roy Suryo ya kepada 7 orang itu. Di situ memang kita mengklarifikasi juga ya, terutama untuk dari Partai Demokrat yang dituduhkan kepada mereka. Karena mereka belum menerima sebetulnya itu yang namanya surat somasi dan sebagainya itu. Dan mereka juga hanya melihat LP-nya pun juga di media sosial kan seperti itu. Ya, kita minta kepada mereka untuk bisa ya, ceritakanlah, diklarifikasi seperti itu. Dan 7 itu ya kalau saya nggak salah gitu ya. Ya, 1 adalah Agri Fanani, Ketua Umum YouTuber Nusantara. Berarti A itu bukan Andi Azwan ya? Kalau saya kan AA. Oh, AA. Ya, yang kedua itu ada Mas Danang, dia wakil sekjen dari YouTuber Nusantara. Terus juga ada siapa Boysi Butar-Butar. Ya, itu juga dari YouTuber Nusantara. Ada Lorenzus Irjan dari Mo1 TV. Ya, kemudian tadi Mas Danang ya sudah, terus tadi apa tadi? Sebutnya deh. B Mas Boy sama backpacker Majenang gitu. Ya sudah 7 ya saya ngomong itu. Jadi ya juga mereka juga bingung gitu, apa yang mesti dikatakan fitnah di mana. Tapi yang menarik bahwasanya pada saat itu yang dikatakan ijazahnya palsu, yang dikatakan quote unquote dari teman-teman dari YouTuber, salah satu YouTuber itu. Ini menarik juga karena di saat itu juga Roy Suryo itu kan menunjukkan ijazah asli dia kan. Wah, ini kayak deja vu nih saya bilang ini. Kenapa saya katakan deja vu?
Kalau kita lihat konteks yang dikatakan selalu berpaton kepada Asrul Sani kan, Pak Asrul Sani bilang, Pak Asrul Sani, ini kita tunjukkan ini ijazah kita nih. Ini kita tunjukkan ijazah juga. Tapi kamu tunjukkan ijazah, kamu melaporkan gitu loh. Pak Asrul Sani kan tidak melaporkan untuk itu. Ya kan? Ya artinya memang ada suatu disinformasi atau komunikasi politik yang juga nggak jalan atau apa ya. Karena biar bagaimanapun juga mereka ini kan artinya dilindungi juga dari undang-undang berkumpul berserikat dan melakukan pendapat untuk pelaporan ataupun pencemaran nama baik ini melalui media sosial. Ya, media sosial mereka. Karena mereka ini kan adalah podcaster dan YouTuber itu. Ya. Yang lucu juga buat saya kenapa baru sekarang setelah Partai Demokrat itu melaporkan gitu loh kepada ya YouTuber juga dan podcaster juga itu. Jadi itu sesuatu yang menarik gitu. Jadi saling lapor-melapor apakah ini Bang Gofur ini adalah sebagai nanti bargaining. Wah ya kan dengan kasusnya Mas Roy Suryo ini kan begitu loh sebagai tersangka. Saya jawab dulu sebelum atau itu kita ke lihat bagaimana pengamatan dari Prof Ibnu ya Mas Haji. Apakah benar ini merupakan langkah-langkah menurut Prof ini merupakan bargaining Prof Ibnu? Ya gini Mbak Windy, ini menarik. Kualifikasi memang bentuk laporan, tapi kualifikasi tindak pidananya kualifikasi delik aduan absolut. Jadi artinya diteruskan atau tidak tergantung pada pengadu, yaitu Mas Roy Suryo. Ini yang jadi kunci. Jadi kuncinya itu. Oleh karena itu kalau memang ada suatu anggapan, ada bargaining atau tidak, walau alam. Tapi dari kasus yang terjadi, namanya delik perorangan yang terkait pribadi, potensi-potensi untuk penyelesaian non-litigasi atau penyelesaian ketika RJ itu sangat dimungkinkan. Dengan syarat yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Ini yang terjadi. Oleh karena itu makanya nanti dalam hal laporan-laporan ini paling tidak akan mengklarifikasi apakah pernyataan yang diadukan dalam tanda petik menyerang, dalam tanda petik menyesatkan, dalam tanda petik menyerang kehormatan, apakah seperti itu? Nah ini juga, karena dalam suatu konteks hukum, dalam niatan itu menghendaki dan mengetahui. Nah ini juga jadi suatu perdebatan nanti. Kalau juga begitu, apakah dalam pernyataan itu dengan Guster yang betul-betul menyatakan sebagai tercemar, kan? Itu pakai gestur forensik. Ini saya kira suatu proses panjang. Dan kuncinya sekarang dalam seperti ini adalah Mas Roy sebagai pengadu, sebagai pihak yang tercemar atas tindakan informasi ungkapan dari seseorang yang disampaikan dalam pernyataan tadi. Baik, Prof. Mas Anggaji, tadi mau menjawab tadi, silakan. Ya, pertama saya harus menjelaskan bahwa di dalam hukum pidana kita, Prof izin, tidak ada kewajiban pelapor untuk menempuh apa yang disebut dengan somasi. Tidak ada. Semua ketentuan hukum pidana kita tidak ada kewajiban itu. Ya, jadi orang yang merasa dirinya tercemarkan atau difitnah itu bisa langsung menggunakan haknya secara otomatis gitu. Karena memang begitu orang itu merasa tercemar dan difitnah itu, maka berdasarkan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dia mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan pelaporan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saya setuju Pak Prof bahwa berdasarkan hasil kajian hukum kami dalam menyusun laporan tersebut, karena saya yang mendampingi Mas Roy pada saat kami presentasi di SPKT, memang kualifikasi deliknya adalah delik aduan absolut. Dahulu Pak Jokowi melaporkan Mas Roy itu dengan pasal 310, 311 KUHP yang lama yang sudah kita ganti itu, ya kan? Sekarang Mas Roy melaporkan 7 terlapor pendukung Pak Jokowi ini dengan pasal-pasal pencemaran nama baik dan fitnah yang kembali diadopsi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu 2 pasal. Pasal pertama adalah pasal 433 ayat 2 dan pasal yang kedua adalah 434 ayat 1. Di dalam hukum pidana kita yang baru ini, terkait dengan pengaturan pencemaran nama baik dan fitnah itu diatur justru semakin ketat dalam bab 17. Jadi di sana ada 7 pasal. Ada 5 pasal. 433 sampai 437. Bahkan di dalam KUHP kita yang baru sekarang di pasal 437 itu sudah diatur tentang
pencemaran yang bersifat fitnah yang bersifat ringan. Artinya apa? Dengan berlakunya KUHP yang baru ini, maka perlindungan terhadap harkat dan martabat seorang warga negara yang kita tahu beliau itu adalah seorang pribadi kodrati di dalam lalu lintas hukum, kalau kita bicara konteksnya adalah subjek hukum, maka hukum negara itu sudah memberikan perlindungan yang begitu luar biasa terhadap siapapun. Jadi ini bukan karena Mas Roy-nya yang kemudian menjadi tersangka dalam kasusnya Pak Joko Widodo, kemudian beliau melaporkan. Enggak, kalau saya juga difitnah dan dicemarkan seperti Mas Roy, saya akan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam bab 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru. Berarti bukan bentuk perlawanan hukum? Bukan. Ini bukan perlawanan hukum. Justru yang kami lakukan adalah kami menegakkan harkat dan martabat seseorang meskipun seseorang itu sudah menjadi tersangka. Kenapa? Karena di dalam hukum pidana kita, buka KUHP, buka KUHAP, buka semua ketentuan-ketentuan pidana di luar KUHP, tidak ada larangan bagi seorang tersangka bahkan terpidana sekalipun. Ketika dia ditetapkan sebagai tersangka bahkan terpidana sekalipun, hak hukumnya itu tetap dilindungi. Martabat, harga dirinya, nama baiknya sebagai seorang warga negara terus dilindungi oleh undang-undang, kecuali ketika dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ujungnya adalah ada putusan pengadilan yang ingkrah, kemudian itu berkaitan dengan perbuatannya itu, maka di situ tidak ada lagi yang namanya perlindungan terhadap nama baiknya dia, karena perbuatannya sudah terbukti. Gitu. Bang Andi, ini bersih kuku sepertinya bahwa ini tidak ada kaitannya dengan kasus sebelumnya, kasus ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Seperti apa menurut Anda? Iya, kalau kita bicara itu agak naif. Pasti ada lah kaitan untuk itu yang saya katakan bagian ini. Yang menarik saya betul gitu, terima kasih Bang Gafur sudah menginfokan itu. Beliau ini kan status tersangka, ya tersangka artinya secara konteks hukumnya juga berarti ada sesuatu yang dikaitkan bahwa dia itu masuk tersangka. Nah, ini kalau tersangka ini namanya pencemaran, melaporkan pencemaran nama baik. Apakah tersangka ini mempunyai nama baik itu? Iya kan? Ya, memangnya kalau menurut Bang Andi tersangka nggak punya nama baik? Jadi enggak, ini kan pertanyaan aku. Bukan ini ya, bukan artinya aku menjudge itu, enggak. Ini pertanyaan umum juga lah untuk secara publik gitu. Kok tersangka melaporkan kan begitu pertanyaannya kan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Gafur itu mengenai hak asasinya itu kan. Ya. Ini pertanyaan yang memang ditanyakan juga beberapa publik mengenai hal itu. Tapi yang jelas adalah lapor dan melapor ini di tahun baru ini luar biasa ini ya. Dengan undang-undang yang baru ini gitu loh. Karena kalau kita lihat di situ kan ada restoratif justice itu ya. Yaitu mungkin juga exitnya gitu, exit point untuk keluar dari satu kasus yang besar misalnya melakukan itu. Tapi yang kita ambil poin di sini adalah ya apa yang telah dilakukan itu jelas teman-teman itu siap untuk menghadapi itu ya. Kalau kita pun juga ada klarifikasi, itu pun juga sudah diklarifikasi ya sama teman-teman. Nah sampai sekarang ini teman-teman ini kan baru tahu aja itu kan surat dari apa namanya SPKT itu ya kan? Belum LP. Dari LP itu. Nomor ya. Itu kan belum ada namanya pemanggilan dan sebagainya itu ya. Ini pun juga tadi kan inisial, kebetulan aja ya saya dapat juga informasi namanya ABCDF gitu kan. Udah jelas makanya kemarin tadi jam 3:30 sore tadi kita ya berkumpul menyikapi hal tersebut gitu loh. Ya pada dasarnya kami semua ini adalah apa yang telah dilakukan adalah haknya konstitusinya Roy Suryo itu ya kita hormati, tapi kita juga mempunyai hak konstitusi ya teman-teman ini mempunyai konstitusi juga yang perlu juga sama-sama kita cari di mana sih akar permasalahan karena mereka juga tidak tahu di mana sih masalahnya saya ini. Baik. Ya, kenapa saya diadukan kan begitu? Baik, Prof. Hipnu, ini seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus yang berbeda lantas melakukan pelaporan. Sesungguhnya seperti apa dasar-dasar hukumnya, Prof? Nanti ditahan jawabannya selepas jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali. Anda kembali bersama kami, Mas Sang Haji. Dari pihak Roy Suryo sendiri, apakah sudah siap untuk membuktikan bahwa pelaporan ataupun tuduhan tersebut adalah tidak benar? Ketika sebuah laporan kepolisian diterima, maka tentu pihak SPKT
sudah punya keyakinan awal bahwa bukti-bukti permulaan itu bisa dijadikan sebagai dasar. Itu dulu tuh, ya kan? Saya ambil contoh misalnya ya. Ketika Pak Jokowi melaporkan Mas Roy CS, itu kan dimulai dengan bukti permulaan yang cukup sehingga terbit LP. Ya, kami pikir juga hal yang sama juga terjadi dengan apa yang kami laporkan bersama Mas Roy di Polda Metro Jaya. Nah, terkait dengan bagaimana peristiwa pidananya atau peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana, saya kira itu kan materi penyelidikan dan akan naik ke tahap penyidikan kalau memang didukung dengan bukti-bukti yang cukup. Ya, jadi Bang Andi mohon maaf. Terkait dengan laporan Mas Roy dan teman-teman 7 orang yang kami sebut inisial, saya nggak tahu apakah inisial itu sesuai dengan nama yang disebut oleh Bang Andi, itu saya nggak bisa jawab. Ya, karena kami memang dari awal tidak pernah menyebut nama. Kenapa kami tidak mau menyebut nama? Karena kami tidak ingin adanya kegaduhan. Sehingga Mas Roy akan fokus kepada pelaporannya dan kemudian laporan ini kan akan ditindaklanjuti karena ini sudah pro justisia. Jadi LP model B itu sudah diterima oleh pihak penyidik, oleh pihak kepolisian, dan kemudian berdasarkan KUHP yang baru, begitu terbit LP, maka akan ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan. Nah, penyelidikan ini kan adalah untuk mencari ada atau tidaknya peristiwa pidana. Ketika misalnya dari bukti-bukti yang kami miliki nanti, ya, baik bukti elektronik, apalagi di KUHP yang baru sekarang, alat bukti kan sudah diperluas menjadi 5 alat bukti, yaitu ada saksi, ada ahli, ada barang bukti, ada surat, ada bukti elektronik, ada pengamatan hakim, kemudian ada bukti apa saja sepanjang didapatkan secara tidak melawan hukum gitu. Jadi dengan bukti-bukti awal yang kemarin kami sampaikan itu, maka penyidik dalam tahap penyelidikan akan merumuskan seperti apa peristiwa pidananya, kemudian akan dilihat dengan unsur-unsur delik, pasal-pasal pidana yang kami laporkan, kemudian dari situ baru kemudian akan dirumuskan hasilnya, apakah diduga ada peristiwa pidana atau tidak. Kalau kemudian diduga ada peristiwa pidana, maka naik tahap penyidikan guna mencari tersangka, sehingga perkara pidana itu menjadi terang benderang. Jadi memang menurut saya proses laporan Mas Roy ini tentu masih akan memakan waktu. Memakan waktu dalam arti penyelidikan, kemudian penyidikan, kemudian ketika penyidikan selesai, perkara menjadi terang benderang, guna menetapkan tersangka, baru disitulah Polda Metro Jaya akan mengumumkan apakah 7 orang ini ditetapkan sebagai tersangka, ataukah mungkin akan ada yang dikurangi. Baik. Materinya saya tidak bisa jelaskan di sini, karena itu adalah materi penyelidikan. Baik, Prof. Ibnu masih tersambung bersama kami, Prof. Ibnu. Ya, Mbak Windy. Ya. Oke, Prof. siap. Ibnu, ini kan ada seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus yang berbeda, kemudian melaporkan adanya dugaan pidana terhadap pihak-pihak lainnya. Apakah ini tidak terjadi konflik hukum 2 arah, Prof. Ibnu? Ya, saya kira tidak. Saya kira tidak. Ini suatu yang berbeda, Mbak. Karena walaupun subjeknya sama, tapi... Baik, Prof. Ya, kami akan mencoba memperbaiki komunikasi kami bersama Prof. Ibnu. Kita lanjutkan. Mas Andi, ini ternyata memang ada pelaporan pencemaran nama baik. Tapi ternyata dari pihak-pihak terlapor ini sesungguhnya apakah memang bisa membuktikan bahwa tidak pernah melakukan pencemaran nama baik tersebut? Ya itulah, maka kan ditanyakan apa sih yang dikatakan dia bilang oleh Mas Roy Suryo ini. Masing-masing ini kan belum tahu nih apa yang dia omongin gitu, apa yang dilaporkan gitu. Kan mereka belum jelaskan. Kan selama ini kan hanya dari TV atau medsos yang di LP-nya itu gitu. Kan itu pun juga kan ditutupin hitam-hitam gitu kan, jadi kan nggak jelas. Walaupun kita paham ya, mungkin juga teman-teman itu ini gitu loh. Permasalahan yang dikatakan oleh Roy Suryo itu mencemarkan nama baik gitu. Kan kalau kita ketahui bahwa situ ada yang namanya tadi disebutkan oleh Mas Gapur itu, ya itu mengenai ijazah palsunya dia dibilang kan. Terus apa lagi? Hambalang misalnya gitu ya. Untuk ini memang kita belum tahu seperti apa ya dari kita ini kan. Tapi kan kita juga bagaimana kita juga bisa melihat membantu mereka juga seperti apa sih permasalahan secara hukum itu. Maka kita membentuk tim kuasa hukum. Baik. Untuk teman-teman ini. Ya, kita sudah ada tim kuasa hukum itu yang nanti akan mempelajari duduk persoalannya seperti apa di mata hukum itu gitu. Nanti setelah mereka menerima barulah kita adakan suatu rapat intens untuk membahas ini. Iya, baik. Bang Sang Haji, berarti duduk permasalahannya itu apa?
Sebentar sebelum saya jawab itu, saya kira pernyataannya Prof. Hipnu tadi yang terputus tadi betul itu, bahwa dalam peristiwa pidana, dua peristiwa pidana yang berbeda ini, ya, itu memang tidak ada benturan hukum, tidak ada konflik hukum di situ. Karena kenapa? Meskipun kualifikasi deliknya sama, yaitu pencemaran dan fitnah, tetapi kan peristiwa hukumnya berbeda. Dan korbannya berbeda, dan subjek hukum yang sebagai terlapor maupun pelapor juga berbeda gitu ya. Jadi tidak bisa kemudian kita samaratakan gitu kan, kita sama-samakan. Apalagi kemudian ada yang mengatakan, mohon maaf Bang Andi, ada yang mengatakan Bang Andi bilang, wah ini untuk bergaining gitu. Oh enggak, saya pikir enggak. Karena apa? Laporannya Mas Roy ditujukan bukan untuk membuat bergaining dengan Pak Jokowi. Nah, itu sama sekali enggak. Ya, saya tegaskan di sini, Mas Roy tujuannya bukan untuk melakukan bergaining perkara dengan Pak Joko Widodo. Ya, nah terkait dengan apa materinya, saya tadi sampaikan tentu ini masih panjang karena penggalian materi itu baru akan dilakukan pada tahap penyelidikan dan kemarin itu kan baru LP. Ya, nanti setelah LP ini kan Mas Roy akan dipanggil untuk kemudian memberikan klarifikasi. Kemudian setelah itu mungkin para terlapor akan dipanggil dan pada saat mereka dipanggil itulah mungkin mereka baru tahu, oh ternyata ini loh yang diperkarakan. Ternyata ini loh buktinya. Ternyata ini loh ucapanku. Nah, saya ambil contoh ya, Misalnya ada seorang ini ada inisial. Inisial kemudian Mas Roy kemarin kasih tahu ke aku bahwa oh inisial yang kami laporkan itu kemudian sudah mengambil langkah antisipasi dengan men-take down beberapa informasi YouTube-nya, ya kan, di kanal YouTube pribadinya gitu ya. Kemudian sudah di take down. Tapi Mas Roy kan bukan orang bodoh gitu. Mas Roy kan pakar telematika. Sebelum kami laporkan ke Polda Metro Jaya itu sudah di-download semua. Dan menit per menit, detik per detik itu sudah dianalisa. Jadi kemarin itu penjelasan kami ke Polda Metro Jaya itu begitu terang, begitu komprehensif. Sehingga penyidik yakin, ya udah, kami terima deh LP-nya Mas Roy dan 7 orang ini statusnya terlapor. Jadi bukan calon terlapor lagi Bang Andi, udah terlapor. Tinggal kemudian menghadapi proses hukum berikutnya. Karena begini, kenapa saya akan calon terlapor? Kan mereka belum terima nih. Ya kan info itunya kan hanya dari media sosial. Tapi berdasarkan itu LP, calon terlapor. Tapi kalau sudah dipanggil, barulah terlapor. Begitu, saudaraku. Terlapor dalam perspektif kami. Karena kami laporkan, kemudian mereka ditetapkan sebagai terlapor. Nah, nanti bagaimana panggilannya? Di situlah baru kelihatan kan. Jadi yang jelas buat kita itu saya katakan tadi, kita sudah membuat tim kuasa hukum untuk itu, ya. Tapi agak menarik juga, kapan sih P21 ya? Kalau sudah P21 apakah ya Roy Suryo juga masih ini ya jalan terus ini untuk itunya kan begitu. Makanya saya katakan tadi, apakah ini ada bargaining untuk nantinya dipakai kan seperti itu? Lagi tidak ada bargaining. Tidak ada bargaining perkara. Ya, jadi ya intinya gitu. Itu aja kita menunggu ini. Sebetulnya kalau ini pun sudah P21 mungkin tidak ada hal seperti ini untuk kedepannya. Ditahan dulu Bapak-Bapak, kita akan coba kembali menyapa Prof. Hipnu. Selamat malam Prof. Sudah kembali tersambung bersama kami? Ya. Oke, jelas. Ya, Prof. Hipnu silakan melanjutkan tadi yang sempat terputus dan juga kami ingin mengetahui apakah dengan adanya laporan ini kan juga ada hak kebebasan dari pihak-pihak terlapor ini Prof? Iya, jadi begini Mbak, KUHP kita yang baru itu memang meletakkan hak asasi manusia secara utuh luar biasa. Sehingga seorang yang merasa dirugikan itu sudah melapor. Jangankan merasa dirugikan, merasa ada ungkapan, ngejek, apalagi kata binatang istilahnya pencemaran tanpa penghinaan. Itu sudah masuk kualifikasi sebagai pencemaran. Misalkan ada kata-kata yang binatang dan sebagainya, itu sudah masuk kualifikasi. Ini luar biasanya KUHP kita untuk menerjemahkan keinginan masyarakat kita, warga negara, ketika ada suatu problem pribadi. Nah, dengan kasus yang seperti ini saya kira suatu yang baru dan ini menjadikan pribadi masing-masing laporan. Karena kalau kita lihat dalam suatu konteks hukum, ada namanya memang tali dalam objek yang sama, yaitu prejudicial, tapi ini nggak masuk kualifikasi, karena objeknya berbeda, kan gitu kan. Kalau prejudicial kan objeknya sama, ini objeknya berbeda, walaupun pelapornya juga sebagai tersangka, kan gitu. Ini yang menjadikan suatu problem. Oleh karena itu dalam konteks ini ya berjalan sendiri-sendiri. Nah, dengan demikian, saya kira ini merupakan kunci penegak hukum. Polda Metro dalam memainkan peran sebagai penegak hukum.
dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Apakah ini jalan? Apakah ada suatu alternatif lain? Karena di dalam penegakan hukum sekarang itu konsepnya itu bukan lagi retributif pembalasan, tapi adalah restoratif. Sehingga Polda punya kemampuan untuk alternatif penyelesaian, misalkan RJ, misalkan non litigasi dan sebagainya. Karena ujung peradilan itu suatu yang ditinggalkan kalau bisa seperti itu. Berarti penyelesaian akses kaitannya restoratif justice itu kan justice of many room. Dari di mana-mana bisa ada suatu penyelesaian. Nah, disinilah mudah-mudahan bangsa ngaji bisa juga menjadikan, ya kalau gitu seperti yang kita pikirkan tadi. Tapi kalau memang tidak, ya mau tidak mau. Ini suatu penyelesaian gambling dalam suatu penyelesaian bisa diselesaikan non litigasi, juga penyelesaian bersama-sama. Satu pihak tetap berjalan, pihak lain tetap berjalan. Baik, Bang Sanghaji, berarti jika kita melihat pelaporan yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo, ini tujuannya sebenarnya apa ditahan ya Bang Sanghaji? Kita masih akan membahas dialog kami selepas jeda pariwara berikut ini pemirsa. Ada kembali bersama kami Bang Sanghaji, dengan adanya pelaporan yang dilakukan oleh Roy Suryo ke Polda Metro Jaya, sesungguhnya apa tujuan dan juga harapan ke depannya? Tentu tujuan pertama adalah Mas Roy kembali lagi, sekali lagi saya tegaskan, menegaskan dan menegakkan harkat dan martabat beliau sebagai warga negara, sebagai subjek hukum pribadi kodrati yang merasa namanya dicemarkan, diserang dan difitnah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, justru ini menjadi momentum yang sangat baik nih dalam suasana KUHP dan KUHAP yang baru. Kami justru sangat berterima kasih kepada Polda Metro Jaya. Pada saat kami membuka laporan itu, artinya meskipun ada penetapan tersangka di sisi lain, tetapi Polda Metro Jaya tidak pilih kasih. Semua laporan-laporan diterima sepanjang, pertama, peristiwa pidananya diduga ada, kemudian juga peristiwa tersebut sesuai dengan delik-delik atau unsur-unsur delik, setidak-tidaknya sudah punya ketersambungan, dan yang ketiga ada pasal yang bisa diterapkan. Sehingga penyidik kemudian mengambil langkah untuk menaikkan laporan tersebut menjadi LP. Nah, jadi kami sangat berterima kasih itu kepada penyidik Polda Metro Jaya. Nah, harapan kami ke depan dengan adanya kasus laporan yang baru ini, saya pikir ini luar biasa, Mbak. Di awal tahun 2026, Bang Andi, ya, Mas Roy membuka langkah pembelajaran hukum. Bahwa dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang baru, maka begitu kita masuk kepada tanggal 8 kemarin, itu Mas Roy langsung kick off. Kick off-nya apa? Kick off-nya adalah beliau memberikan satu pembelajaran hukum kepada semua warga negara Indonesia bahwa di awal tahun 2026 di mana KUHP dan KUHP berlaku, maka disitulah setiap orang warga negara siapapun boleh memperjuangkan hak-haknya. Ketika memang merasa difitnah dan dicemarkan, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, harapan kami ke depan, Mbak Windy, tentu kami meminta kepada Polda Metro Jaya, begitu ini sudah naik tahap LP, maka harus segera diproses. Cara memprosesnya adalah kami meminta supaya penyidik Polda Metro Jaya menghargai asas-asas hukum pidana kita. Yang pertama, asas profesionalitas. Artinya penyidik harus melakukan penyelidikan, kemudian penyidikan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh KUHP. Kedua, asas proporsionalitas. Artinya penyidik harus menegakkan hukum sesuai dengan porsinya. Kalau memang terpenuhi unsur tindak pidananya, naikkan. Baik. Ya, dan yang ketiga adalah asas imparsialitas, yaitu penyidik tidak boleh memilih-milih mana peristiwa yang menguntungkan, mana peristiwa yang tidak menguntungkan. Ketika memang ada dugaan peristiwa pidana itu terjadi, siapapun orangnya, baik yang dekat dengan kubu sebelahnya Mas Andi, ya, yang dekat dengan kekuasaan, quote and quote, maupun yang tidak dekat dengan kekuasaan, semua harus diberlakukan equality before the law. Ada kata damai atau tidak? Kenapa, Mbak? Ada kata damai atau tidak? Damai sepanjang ini sih kami belum mendiskusikan itu ya. Baik. Meskipun Mas di Andi, KUHP yang baru memang tidak ada kata ada damai option katanya. itu. Silakan. Ya, enggak apa-apa. Kita tunggu aja P21-nya. Yang untuk kasus ini kan kan akses ya. Karena kan mereka ini kan gak ditahan ya. Jadi kan ya terjadi lagi pengulangan lagi. Ya ketika katakanlah ijazah Pak Jokowi sudah mentok gitu kan. Ya apalagi yang kita cari nih. Baik. Kan begitu loh. Nah yang kita cari apalagi? Ya udahlah
bagaimana pendukung-pendukung Pak Jokowi kan gitu. Karena agak lucu kan, saya katakan lagi, saya bilang ketika Partai Demokrat itu melaporkan ada 4 YouTuber itu kan, ada podcaster yang dilaporkan itu. Nah ini tiba-tiba kok masuk berselancar nih Roy Suryo ini. Akhirnya menimbulkan suatu pertanyaan publik gitu. Ya, ini kan Mas Roy Suryo ini mantan dari Demokrat. Loh kok ini Demokrat kok ikut-ikutan juga dan juga memberikan statement gitu loh. Setuju dengan apa yang dikatakan dilakukan oleh Partai Demokrat. Padahal kan kita itu ingin bahwasannya kan ini ada suatu yang mungkin ada misinformasi. Ya kalau kita bicara case yang itu ya perlu ada komunikasi politik untuk dibicarakan dengan para penggiat media sosial ini gitu. Karena yang dituduhkan kepada mereka ini kan kita juga nggak jelas apakah mereka yang buat atau saduran. Nah, kan itu kan masih sumir untuk itu. Nah itulah yang kita pertanyaan kita. Apalagi mau dibuat oleh Roy Suryo ini berselancar dengan kasus-kasus yang lagi hit ini. Kita tanyakan juga kepada Prof. Hipnu, ini kan menjadi sebuah ironi Prof, saat media sosial ini menjadi ranah ataupun ajang untuk berekspresi, tapi ternyata juga memiliki sisi lainnya. Ada pidana juga yang bisa dilakukan dengan adanya pencemaran nama baik ini. Bagaimana lantas untuk menghindari hal tersebut, Prof? Ya, betul Mbak. Jadi di era sekarang memang kita harus menggunakan suatu logika berpikir yang jernih, ekspresi yang baik, bahasa santun yang baik, dan memperhatikan situasi, kondisi masyarakat setempat. Karena ini suatu luar biasa, kita ngelirik aja salah, kan gitu. Apalagi nyampe ungkapan-ungkapan yang tidak tepat. Tadi saya katakan, di KUHP baru itu ada penghinaan tanpa pencemaran. Itu kan luar biasa sekali. Jadi kalau misalkan Mas Andi saya ngomongnya agak keras atau itu sudah kena saya. Padahal suatu yang biasa, penghinaan tanpa pencemaran itu sudah kena 6 bulan. Oleh karena itu tampaknya memang dengan KUHP baru ini meletakkan kita bagaimana sebagai bahasa yang santun, bagaimana yang bahasa tidak merendahkan, bagaimana menjadi kritik yang baik, kan gitu Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi Mas Angadi tadi betul. Proses hukum tetap jalan, tapi ada yang menarik nanti ada penyelesaian bahwa penyelesaian hukum sekarang itu tidak berbasis pada penyelesaian litigasi. Ini yang dilakukan. Kalau bisa penyelesaian seawal mungkin, non litigasi. Lah, ini yang menjadikan suatu peradilan modern sekarang ini bahwa bagaimana ada plea beginning. Ada kaitannya dengan pemaafan kalau yang terjadi, kalau ada suatu perdamaian, ini suatu yang menarik. Jadi seolah-olah betul Mas Andi ini memang jalan dulu, tapi kita jangan pernah berpikir bahwa penyelesaian harus masuk pada penyelesaian litigasi persidangan. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Prof. Hipnu atas pemaparannya, terima kasih juga Mas Adi, terima kasih Mas Angadi, Bapak-Bapak terima kasih sudah hadir bersama kami. Selamat malam. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali selepas jeda menghadirkan perbincangan mengenai PBB yang mengecam tindakan Amerika Serikat yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro sesaat lagi. Amerika Serikat serang Venezuela, ini picu kecaman dunia. Itu yang akan menjadi pembahasan kita. Saya akan perkenalkan narasumber yang akan bergabung dalam pembahasan malam hari ini. Di sebelah kanan saya sudah hadir di studio bersama saya ada Mbak Dina Sulaiman, pengamat internasional dari Universitas Padjadjaran. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam. Sehat Mbak Dina? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain Mbak Dina juga kami sebetulnya menunggu kehadiran sambil kita juga tersambung melalui sambungan virtual Zoom. Ada Prof. Hikmahanto, pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam Prof. Hikmahanto. Selamat malam Vena, Mbak Dina, sehat semua ya. Selamat malam Prof. Baik, saya terlebih dahulu ke Mbak Dina. Mbak Dina, ini serangan yang dilakukan oleh Trump, Amerika Serikat ke Venezuela mendapatkan kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Seberapa besar kecaman yang dilakukan PBB? Adakah dampaknya Mbak Dina?
Ya sejauh ini belum kelihatan dampaknya ya. Saya pikir yang perlu dilakukan sebenarnya Dewan Keamanan PBB harusnya bersidang dan kemudian memberikan hukuman ya. Cuma masalahnya hanya untuk bersidang pun harus ada persetujuan dari negara-negara yang pemegang hak veto ini. Termasuk Amerika Serikat. Amerika. Ya Amerika sulit dibayangkan mau untuk mengadakan sidang Dewan Keamanan itu ya. Dan kalaupun misalnya berhasil untuk ada sidang, ketika ada resolusi tentu ya Amerika tidak mungkin menghukum dirinya sendiri ya. Jadi ya diveto juga pasti akhirnya, sehingga memang yang diharapkan sekarang ya memang negara-negara semua kompak ya bersuara untuk mengecam gitu. Karena emang ini pelanggaran hukum yang hukum internasional yang betul-betul telanjang ya, betul-betul terbuka, belak-belakan banget. Dan saya pikir ini presiden buruk ya buat tatanan internasional. Oke, saya mau ke Prof. Hikmahanto. Prof, apakah serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini bisa masuk ke dalam kategori pelanggaran kedaulatan negara, Prof? Ya, kalau misalnya masuk dalam kategori itu betul masuk, karena di pasal 2 ayat 4 Piagam PBB dikatakan di situ bahwa negara diminta untuk menahan diri menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ke wilayah teritorial integritas negara lain. Nah, ini kan yang dilakukan oleh Presiden Trump menyerang Venezuela itu jelas melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Tetapi pada waktu pertemuan Dewan Keamanan PBB, karena ada emergency session yang diusulkan oleh Venezuela hari Senin waktu New York kemarin, itu Amerika mengatakan bahwa kami tidak melanggar hukum internasional. Ini semua kan proses penegakan hukum. Karena namanya Nicolas Maduro itu sudah 20 tahunan yang lalu kami cari. Dan kemudian kami melakukan tindakan ini adalah tindakan hukum. Kalaupun ada serangan, serangan itu tidak untuk menjajah. Tidak kemudian ada pasukan Amerika Serikat yang ada di sana. Kami melakukannya hanya 2 jam 30 menit menurut Trump. Lalu kemudian mengambil Maduro untuk dihadapkan ke pengadilan New York yang memang meminta sudah sejak lama yang bersangkutan untuk dihadapkan. Jadi kami tidak melanggar hukum internasional menurut Presiden Trump, wakil pemerintah Amerika Serikat, Dubes Amerika Serikat di PBB maupun Menlu Rubio. Jadi ini dianggap sebagai proses penegakan hukum. Kalau kita lihat tadi di footage gitu ya, itu terlihat di situ yang melakukan proses itu adalah DEA. Jaketnya itu di belakang tulisnya DEA. Itu yang disebut sebagai Drug Enforcement Agency. Jadi Drug Enforcement Agency ini kan lembaga penegak hukum, jadi bukan kayak tentara dan sebagainya. Tetapi mereka memang dibantu oleh tentara yang melakukan serangan ke Venezuela. Nah, jadi sebenarnya selalu kalau dalam bidang hukum ini, satu fakta itu bisa dilihat dari 2 perspektif yang berbeda. Tapi menurut saya, kalau misalnya sebagaimana disampaikan oleh Menlu Rubio bahwa ini masalah penegakan hukum, harusnya secara hukum internasional, kalau misalnya ada pelaku kejahatan di negara lain, maka negara tersebut harus melakukan upaya yang namanya ekstradisi. Ya, yang melakukan penangkapan harus aparat lokal, bukan aparat dari negara tersebut. Polisi Indonesia itu akan kehilangan kesaktiannya apabila dia sudah masuk ke negara lain. Kehilangan jurisdiksinya, maksud saya, bukan kesaktian tentunya ya. Nah, ini juga di Amerika Serikat seperti itu. Nah, jadi ini menurut saya aneh. Tetapi Presiden Trump mungkin pagi tadi ya waktu New York atau semalam gitu ya, beliau mengatakan bahwa kami tidak butuh hukum internasional. Ini yang repot lagi. Jadi hukum internasional katanya tidak dibutuhkan. Lalu Amerika Serikat berdasarkan executive order dari Presiden Trump sudah keluar dari 66 organisasi internasional. Artinya apa? Artinya Trump sudah membuat pelemahan terhadap PBB, khususnya yang membahas masalah keamanan dan perdamaian internasional, yaitu Dewan Keamanan, dengan apa? Hak vetonya. Jadi tadi Mbak Dina mengatakan kalau misalnya ada resolusi yang akan menghukum Amerika Serikat, pasti akan segera di veto. Dan kalau kita lihat 5 negara pemegang hak veto itu, 2 negara Rusia dan Cina mengutuk Amerika Serikat. Tapi Inggris dan Prancis mengatakan enggak, ini enggak salah. Karena apa?
mereka mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Trump ini membebaskan rakyat Venezuela dari rezim otoriter, rezim yang diktator, yaitu Maduro. Nah, ini kan sudah kita pertanyakan nih, komitmen dari Amerika Serikat, dari Inggris, Prancis terhadap hukum internasional. Padahal negara-negara ini yang paling rajin menceramahi negara-negara berkembang seperti kita Indonesia untuk taat pada hukum internasional. Sekarang kita bilang mana? Ya kan? Nah, jadi jangan pernah percaya lagi. Belum lagi Amerika Serikat dengan keluar dari organisasi internasional, banyak organisasi internasional yang dia keluar. Berarti apa? Iuran dari Amerika Serikat yang biasanya besar terhadap organisasi internasional ini sudah tidak ada lagi, sehingga apa? Terjadi yang namanya pelemahan terhadap organisasi internasional. Demikian. Kalau dari Prof. Hikmahanto melihat langkah yang berkembang saat ini, termasuk juga langkah Amerika Serikat yang keluar dari 66 organisasi dunia ini sebagai pelemahan PBB begitu. Kalau dari Mbak Dina, adakah melihat rencana lain di balik apa yang dilakukan Trump baru-baru ini? Iya, kalau kita lihat apa sih alasan yang disampaikan oleh pemerintah Amerika Serikat, Marco Rubio ketika menyebut kenapa kok harus keluar, itu mereka mengatakan bahwa ini organisasi yang mereka keluar itu adalah yang anti Amerika dan tidak ada gunanya katanya. Nah, kalau kita lihat apa sih maksudnya anti Amerika dan tidak ada gunanya? Kalau dilihat satu persatu itu ada berbagai organisasi yang memang di sana hanya meminta, bukan hanya ya, meminta bantuan Amerika Serikat sebagai negara yang besar dari sisi funding ya, pendanaan. Tapi kemudian kan namanya organisasi atau perjanjian-perjanjian yang ada di dalamnya itu kan memberikan kewajiban-kewajiban. Misalnya yang Trump keluar itu organisasi yang mengurusi perjanjian iklim, masalah iklim. Nah, itu kan artinya industri Amerika harus patuh ya tentang pengurangan emisi dan lain-lain. Nah, menurut Amerika Serikat itu merugikan buat Amerika. Artinya di sini Amerika lebih mementingkan dirinya sendiri daripada keselamatan bumi dan dunia pada umumnya gitu ya. Lalu kemudian ada organisasi-organisasi yang untuk menguatkan demokrasi misalnya. Amerika keluar, artinya kan Amerika memang merasa nggak perlu lagi demokrasi kan. Dan kita lihat 3 tahun terakhir ini yang terjadi di Gaza, kemudian serangan ke Iran, itu kan menunjukkan Amerika juga tidak peduli juga dengan demokrasi ya. Dan kemudian awal Januari 2025 itu juga keluar juga dari Dewan HAM. Nah, ini menunjukkan Amerika memang ingin berkuasa sendiri, ingin menguatkan lagi unilateralisme sehingga dia mau melakukan apapun yang sesuai dengan kepentingannya sendiri dan tidak lagi memperdulikan kehendak bersama negara-negara sedunia. Apa yang dilakukan Amerika Serikat ke Venezuela juga tentu membuat beberapa negara khawatir bahwa negara tersebut bisa mengalami situasi yang sama seperti Venezuela. Lantas negara-negara manakah saja yang ada kekhawatiran dan juga berpotensi untuk mengalami peristiwa seperti kita tidak ingin ya mengalami yang dialami oleh Venezuela? Ditahan nanti, kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita, saya mau kembali ke Mbak Dina. Mbak Dina, apakah ada negara-negara yang terancam seperti Venezuela? Karena yang kita tahu begitu beredar juga ada nama-nama negara seperti Denmark, kemudian ada Greenland dan lain sebagainya. Iya, yang sudah disebut-sebut sama Trump itu kan Kolombia ya. Dia bilang, ya sounds good to me katanya ya. Ketika ditanyakan apakah akan melakukan serangan yang sama, dia bilang kayaknya bagus juga. Ya kita lihat gaya bicara Trump kan seperti itu ya, semaunya gitu ya. Dia itu Kolombia, terus juga Kuba sejak lama juga sudah mendapatkan ancaman juga dari Amerika Serikat. Terus Greenland juga sudah disebut-sebut gitu kan. Dan Denmark juga sudah memberikan istilahnya ya kalau berani menyentuh Greenland kita akan keluar nih dari NATO, dan seandainya NATO sampai bubar itu juga akan jadi masalah juga di Eropa. Kemudian yang sudah terbuka juga disampaikan oleh Trump kan Iran ya. Kebetulan Iran beberapa hari terakhir itu ada demonstrasi yang awalnya demonstrasi damai untuk menyatakan protes atas naiknya harga dolar, tapi kemudian tiba-tiba ada aksi-aksi anarkis. Nah itu Trump secara terbuka mengatakan, nih ya kalau para demonstran di Iran ini mendapatkan kekerasan, kami akan turun tangan. Dari sekian banyak negara kan di mana-mana ada banyak aksi demo ya karena ada masalah ekonomi. Tapi kenapa Trump memilih Iran untuk mengatakan bahwa Amerika Serikat akan datang? Nah ini kan juga kelanjutan dari bulan Juni yang lalu ketika ada
perang antara Iran dan Israel, dan kemudian Amerika juga ikut campur. Sehingga kalau saya lihat memang kemungkinan akan ada lanjutan serangan berikutnya, cuma masih bertanya-tanya mana yang akan duluan dilakukan oleh Amerika Serikat, karena memang karakter Trump sepertinya memang betul-betul konfrontatif, dan dia mengabaikan aturan hukum dan mengabaikan norma-norma hukum dan etika ya. Biasanya tuh presiden-presiden Amerika Serikat selama ini kalaupun memang dia menyerang atau memang dia punya kepentingan yang buruk untuk negara lain, kalimat-kalimatnya masih diplomatis gitu ya. Tapi kalau sekarang betul-betul belak-belakan dan bahkan kasar, sehingga ini sangat mengkhawatirkan saya pikir ya. Kita tentu berharap nggak ada lagi situasi yang sama yang dialami oleh Venezuela, tapi khawatirnya memang akan ada lagi. Oke. Prof Hik, ini kita juga mendapatkan informasi Presiden sementara dari Venezuela ini mendeklar bahwa tidak akan tunduk pada Amerika Serikat dan juga Donald Trump. Bagaimana seharusnya ke depannya? Ya, sebenarnya gini, pernyataan itu sebenarnya di awal ya, tapi sekarang Presiden pelaksana tugas dari Presiden Venezuela sudah mengatakan mereka akan bekerja sama dengan Amerika Serikat. Bahkan ada rumor yang mengatakan sebenarnya wakil presiden itu pada beberapa bulan yang lalu sudah bertemu sama intelijen dari Amerika Serikat dan lain sebagainya. Jadi kita tidak tahu, tapi yang pasti adalah Trump ingin dilakukannya regime change. Kalau dulu kita dengar istilahnya Arab Spring. Arab Spring itu negara-negara di Arab, di Afrika Utara kayak Libya begitu, dia diubah pemerintahannya. Sekarang kita akan dengar yang namanya Latin America Spring. Karena apa? Karena negara-negara seperti tadi Mbak Dina katakan, Kolombia, Kuba, Meksiko, itu akan mungkin saja kalau mereka tidak tunduk pada Amerika Serikat akan dirubah. Demikian juga terkait dengan Greenland ya. Amerika Serikat itu mengatakan bahwa Greenland itu harusnya kami miliki, bukan cuma sekedar bekerja sama dengan pemerintahan Denmark untuk fakta pertahanan, tapi harus dimiliki. Nah, ini semua karena apa? Karena menurut Trump, Monroe Doctrine itu harus ditegakkan. Monroe Doctrine itu simpelnya adalah kawasanmu, ya kawasanmu, kawasanku, Western Hemisphere, benua Amerika itu adalah kawasanku. Kami yang ada di situ. Dan yang Trump marah itu karena Venezuela itu terlalu dekat dengan Cina, terlalu dekat dengan Rusia, terlalu dekat dengan Iran, ya, terutama untuk minyak dan lain sebagainya, sehingga Trump katakan bahwa pokoknya kalau ada di benua Amerika di Western Hemisphere ini, maka itu urusan kami ya Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat kenapa misalnya lihat Iran? Kemarin itu ada senator dari Amerika Serikat yang kemudian berdua dengan Trump dan memakai topi namanya MIGA, Make Iran Great Again. Karena Trump ingin agar pemberontakan ini dilakukan supaya menjatuhkan Ayatollah Khomeini dan kemudian menggantikan dengan anaknya Shah Iran, seperti itu. Oke, baik, sayang sekali durasi kita terbatas, Prof Hikmanto dan juga Mbak Dina. Mudah-mudahan kita berharap tidak seperti apa yang dikatakan Mbak Dina, ada serangan-serangan lagi yang akan dilakukan Amerika Serikat, dan kita tunggu update dan juga perkembangan terbarunya. Terima kasih Mbak Dina, terima kasih Prof Hikmanto telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, dialog kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Windy Welintonia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program One on One bersama Maria Asika. Pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.